Bapak ibu-ibu jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu di taman surga yang sangat kita rindukan, yang sangat kita nanti-nantikan, dengan niatan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pada kesempatan pagi hari ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada kita pribadi, kepada pasangan-pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan doa kita semuanya adalah semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tawaqafna, kita telah berhenti di bab puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sangat panjang. Sampai kemarin diceritakan bagaimana puasa Asyura, kemudian sampai juga diceritakan tentang bagaimana seseorang yang beribadah, yang terlalu semangat di awal, kemudian pada akhirnya melemah, ini tidak lebih dicintai ketimbang atau daripada orang-orang yang sedikit tetapi bisa rutin. Jadi perkara yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu adalah napa wingi? Napa wingi, Pak? Masih ingat enggak? Iya, bahasa hadisnya gimana? Oke. Gimana? Bahasanya gimana bahasa hadisnya? Apa pekerjaan atau perbuatan yang paling dicintai Rasulullah SAW? Ayo apa? Masya Allah. Madima alaihi wa in qalla. Ternyata ibu-ibu lebih ingat dari bapak-bapak. Karena ibu-ibu. Jadi kalau dikatakan seorang laki-laki lebih cerdas daripada seorang perempuan, ternyata tidak juga ya Pak ya. Ternyata ibu-ibu ingatannya juga sangat kuat. Tidak tahu tadi itu ingatan atau pembacaan, saya tidak tahu itu. Kayaknya baca ya. Jadi perbuatan atau pekerjaan yang paling dicintai Nabi itu adalah madima alaihi wa in qalla. Sesuatu yang rutin, sesuatu yang ajak, meskipun itu sedikit. Jadi didik ditelateni ya. Lumintu nggih, didik tapi ajak, rutin. Kemudian diterangkan juga bagaimana rutinitas Nabi sebelum mengerjakan sembahyang tahajud di pertemuan terakhir di hadis nomor 313, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan fastaka. Fastaka niku artosipun bersiwak. Bersiwak kalau kita mungkin sikat gigi ya, sikat gigi. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Kenapa? Supaya ndak ngantuk, Pak. Niki wau kalau jenengan bibar subuh dereng sikatan, ki ngantuk iki. Sing ngantuk-ngantuk iki rong sikatan iki. Bisa jadi. Jadi Rasulullah
mencontohkan kepada kita fastaka tsumma tawaddoa, bersiwak kemudian berwudu kemudian sholat. Kemudian sahabat Auf bin Malik ini sholat bersama Nabi, berdiri di belakang Nabi, dan mulailah Nabi sholat malam. Kemudian setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat apa kemarin rahmat, maka Rasulullah berhenti sejenak, kemudian memohon kepada Allah, memohon rahmat dari Allah. Dan ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat azab, maka Rasulullah pun berhenti sejenak untuk memohon perlindungan dari Allah agar dihindarkan dari azab. Yang dibaca surat Al-Baqarah, Bapak Ibu. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku', famakatha raki'an biqadri qiyamihi. Rukuknya itu sama dengan panjangnya berdirinya. Kemudian dalam rukuknya membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Jadi yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat malam pada saat itu adalah dalam rukuknya beliau membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Lelek panjangnya rukuknya sama dengan berdirinya, berarti membaca ini bisa beratus-ratus kali, Pak. Oke. Rukuk tok niku. Jadi rukuknya itu sama dengan panjangnya bacaan Al-Baqarah. Nggih. Jenengan kalau sholat jamaah terus rukuke sak monten niku kira-kira mulih ya, Pak, mulih ya. Entek makmume yo nyanti udah mulih kabeh. Jadi memang itulah mungkin salah satu yang menjadikan Auf bin Malik ini tidak lagi kemudian berdiri di belakang Nabi setelah itu. Karena panjang sekali bacaan Nabi. Berdirinya sama dengan bacaan Al-Baqarah, rukuknya juga sama dengan bacaan Al-Baqarah, membaca subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Lah sujudnya ini juga panjangnya sama dengan rukuknya. Oke, panjangnya sama dengan apa? Rukuknya. Dan membaca apa? Sama. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Mungkin ini bisa kita praktekkan nggih dalam sholat tahajud, Bapak Ibu. Subhana dzil malakut, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kula nggih harang-harang maca sing ngeten iki. Tapi setelah kita menjumpai hadis yang seperti ini, maka kita bisa mengamalkan ini. Kalau ditanya, loh, sampean rukuk sujudmu ning gone tahajud kok bacaanmu kok aneh? Loh, ora aneh. Karena sudah belajar Sama'il. Karena sudah belajar Sama'il, kita membaca bahwa sholatnya malam Rasulullah SAW, walaupun mungkin tidak selalu membaca ini, Bapak Ibu. Ya, pada saat ini Auf bin Malik ya, mendengar Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sama napal napa dereng? Dereng wong kula mon dereng apal. Ustaz ora ngapal apa jamaah. Baik, yuk kita ucapkan bareng-bareng. Saya ucapkan dulu, jenengan mengikuti. Subhana dzil jabarut, monggo. Wal malakut wal kibriya wal azamah. Kita baca 2 kali. Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Saya bacakan sekali. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. 1, 2, 3. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Pun hafal? Dereng. Memang kita ini bukan Imam Syafi'i nggih. Imam Syafi'i niku maos pisan niku langsung hafal. Ini adanya Imam Sopingi sekarang. Ya Allah. Subhana dzil jabarut
Subhana dzil jabarut. Jadi ketika rukuk sujud itu memang yang dibaca Nabi selalu tasbih Bapak Ibu. Tasbih, subhana, subhana. Kita sering mendengar yang sering kita bacakan subhana, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau di riwayatnya Sayyidah Aisyah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi subhana, tasbih itu. Nah, yang dibaca Nabi SAW subhana dzil jabarut. Jabarut itu apa sih jabarut? Jabarut itu minal jabar, termasuk asmaul husna Bapak Ibu. Jabbar, jabbar. Subhanahul jabbar alladzi yujbirul qulub al munkasirah wal jabbar alladzi yabtus. Jabbar itu artinya yang memaksa, maha memaksa Pak. Jadi subhanadzil jabarut itu yang maha memaksa, jabbar, memaksa, memecah. Okay. Kalau seandainya kita berhadapan dengan musuh, kita baca al-jabbar, al-jabbar, al-jabbar. Jenengan kok dicegat begal neng dalan, baca apa? Yo, muga-muga dengan jabar itu Allah menghancurkan begal-begal itu. Caranya bagaimana? Lari. Tawa tulung ya, waktu perang Uhud itu Rasulullah SAW membaca Al-Jabbar, kemudian Allah turunkan malaikat-malaikat ya. Jadi Allah turunkan malaikat tidak kelihatan ikut membunuh orang-orang kafir itu Pak. 1:3 kok, boleh lari itu sebenarnya. Cuman memang Allah Subhanahu wa taala yu'ayyidu ala ibadihi mayyasha, memberi kekuatan, menguatkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, yang memiliki kekuasaan yang maha memaksa. Wal malakut, atau yang disebut malakut. Malakut itu dzil mulki, yang memiliki kekuasaan. Itu juga termasuk asmaul husna, al malik. Fahuwa alladzi lahu mulku kulli syai', yang memiliki kekuasaan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menguasai Allah. Kemudian wal kibriya wal azamah wasfani lillah, 2 sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Khossani bihi, yang khusus itu spesial punya Allah. Kibriya wal azamah itu yang boleh punya hanya Allah. Kibriya itu artinya sombong. Yang boleh sombong hanyalah Allah. Yang boleh merasa besar hanyalah Allah. Kemudian sujudnya seperti panjang rukuknya. Tawilan biqadri ruku' wa yaqulu fi sujudi subhanadzil jabarut wal malakut wal azamah. Kemudian di rakaat kedua summa qara Ali Imran, di rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua apa? Ali Imran, 200 ayat itu Pak. Masya Allah. Ay annahu, makanya kalau kakinya Rasulullah sampai bengkak itu kan wajar, karena rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kakinya bengkak Bapak Ibu, kakinya sampai apa? Bengkak. Tsumma qara Ali Imran kamilah, secara sempurna. Tsumma suratan. Kemudian di rakaat-rakaat selanjutnya, berarti setelahnya An-Nisa, Al-Maidah, terus tsumma qara suratan yaf'alu misla dzalik fi kulli rakaatin, dikerjakan satu surat sempurna setiap rakaat. Yarka biqadrinya, rukuknya sama dengan berdirinya. Kalau Al-Baqarah katakan berdiri Al-Baqarah itu 1 jam, berarti rukuknya 1 jam. Kalau Ali Imran berdirinya 45 menit, berarti rukuknya. Kalau An-Nisa setengah jam, berarti rukuknya setengah jam, sujudnya setengah jam. Jadi sujud dan rukuk mengikuti lamanya berdiri. Lah awake dhewe ngono kan sesuke ra tahajud neh. Sudah kecapean kita. Wa yajlisu jilsatal i'tidal biqadri dzalik, duduknya pun juga sama Pak. Rukuknya seperti berdirinya, sujudnya seperti berdirinya, duduk di antara 2 sujudnya juga sama dengan berdiri, rukuk dan sujudnya. Lama sekali Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek sing ngeten iki sunnah berat, ringan apa sedang Pak? Oh wis. Sudah menyerah saja jenenge. Berat Pak Ustadz. Baik.
Kalau kita tidak bisa mengikuti yang berat, semoga kita bisa mengikuti yang sedang. Lek sing sedengan yo kabotan, semoga kita ndak kelewat dari yang ringan. Napa contohnya sunah yang ringan? Lek ngaji ora turu wis niku. Wis sunah sing paling enteng niku. Baik. Ngantuk mboten napa-napa, tidur ini yang bahaya. Baik. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu hadirin ke bab yang selanjutnya, bab nomor 44. Alhamdulillah semakin tipis sisanya. Semakin tipis berarti meh cekap niki ngaji Samail. Ustaz kalau cekap Samail terus bar ngaji nih. Nggih insyaallah kita akan lanjutkan ke Suwar min Hayatis Sahabah. Kita akan mempelajari tentang sirahnya para sahabat. Dan nanti juga menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari sirahnya Nabi, kita juga setelah itu akan mempelajari sirahnya sahabat. Engkau sahabat bar, engkau kita mempelajari sirahnya tabiin. Tabiin sampai tabiut tabiin terus sampai nanti capek ngajinya. Nggih, sampai capek nggih. Hatta ya'ti akal yakin. Surat Al-Hijrah ayat terakhir itu loh Pak. Fa'bud rabbaka hatta ya'ti. Terus ngibadah dumateng Allah sampai mati Pak. Jadi ngaji niku sampai kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Ngoten nggih? Niki kontrak belajar niki. Dilarang mutung, dilarang merotol kecuali ya wes, kecuali mati. Insyaallah. Oke, kalau belum meninggal jangan berhenti ngajinya. Insyaallah. Kita mohon sama Allah agar kita diberikan istiqomah. Bab nomor 44. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bacaan di sini kata Syekh Abdul Razak ai lil Qur'anil Karim, yaitu bacaan Al-Quran min haitsu rafa as-saut, apakah itu suaranya tinggi atau suaranya sedang atau rendah, waqaf, mat, tartil, bagusnya suara dan perkara-perkara yang berkenaan dengan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang Qiraat itu ternyata tidak ada dengan sendirinya Pak. Qiraat itu sama dengan hadis. Kalau hadis itu sampai kepada kita karena ada sanad. Karena ada apa? Nggih, kita hari ini bisa membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sahih Sunan-Sunan yang lain itu karena sanad Pak, karena rantai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Qiraat nggih ngoten. Qiraat itu sama seperti hadis yang bersanad Pak. Nyambung rantainya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari sisi sanad qiraat itu Pak. Qiraat niku nggih jenengan maos ngoten niku. Lek jenengan ngoten niku qiraat napa Pak? Bapak Ibu. Dalam jenengan kalau maca Quran itu qiraat apa yang jenengan pakai itu? Qiraat biasa. Maksud kula riwayate sinten ngoten lho. Masya Allah. Hafiz nggih, hafiz. Baik, sebenarnya begini Pak Gofar, membaca Al-Quran itu tidak boleh sebisanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu sedapat mungkin kita pakai riwayat. Coba umpamanya Pak Arif membaca Al-Quran, saya riwayatnya riwayat Imam Hafiz Pak Ustadz. Masya Allah. Saya tanya, Hafiz itu siapa? Duko Pak Ustadz. Yang penting kata guru saya, kata guru ngaji saya, bahwasanya bacaan kita ini adalah riwayatnya Imam Hafiz. Masya Allah. Paling tidak ngoten. Dan jenengan niki mangke jenengan nyuwun pirsa teng gurune jenengan. Guru, yai, ustad, niki bacaan Imam sinten niki? Oh iki Imam Hambali. Imam Hambali niki Imam fikih bukan Imam qiraat nggih. Oh iki bacaan Imam sinten? Oh ini bacaannya Imam Ibnu Katsir. Ini bacaannya Imam Warash. Bacaannya Imam Hamzah. Bacaannya Imam Qalun, bacaannya Nafi, ngoten kan jelas Pak.
Jadi bacaan Quran kita ini mengikuti sanad. Jadi tidak nggih aslinya nggih insyaallah selama bacaan Quran kita ini baik, tajwidnya bener, ya insyaallah kita ini bersanad, Pak. Cuman kita ndak ngerti sopo iki nyambungnya yang dhuwur niku sinten ngoten napa. Nah, makanya dari segi sanad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qiraat Al-Qur'an itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama disebut dengan al-qiraat al-mutawatirah. Napa Bapak Ibu? Enggak usah dikasih al. Qiraat mutawatirah. Napa? Qiraat mutawatirah niku adalah bacaan yang dibawa dipindahkan. Dari mana dipindahkannya? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aslinya guru pertama Quran itu siapa sih Bapak Ibu? Nabi. Guru pertama Quran itu Nabi. Sing marai maca Quran pertama itu ya Nabi. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran, diajarkan kepada sahabat, sahabat diajarkan kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in diajarkan kepada tabi'ul atba, terus sampai kepada kita. Jadi kita sekarang ini bisa baca Quran melalui jalur-jalur itu karena tidak ada orang yang bisa baca Quran dengan sendirinya. Dan hati-hati orang yang belajar Quran sendiri otodidak niku ngati-ngati. Quran itu harus berguru. Harus berguru, Pak. Paribasannya kalau ada orang dolanan gitar jrang-jreng iso belajar dhewe. Dolanan ngotai TV, ngotai radio iso dhewe, iso mbongkar ra iso. Biasane ngono, Pak. Iya. Tapi lek Quran jangan coba-coba. Aja sampai Quran ki belajar dhewe, sinau dhewe. Alah ora usah guru-gurunan nyangoni dadakan. Ojo mlecing nyangoni guru ngaji, Pak. Kita bukan nyangoni, kita sebenarnya menghargai ilmunya. Buktinya ada raiso anu dewi. Makanya kalau ada siapa ustadz yang perlu saya santuni yang pertama, guru-guru ngaji nih loh, guru-guru TPA, guru-guru madrasah nih sing itu mereka rela mengorbankan waktunya untuk mengajari anak-anak ngaji, waya nyambut gawe ngajari krok, ngajar tilawah, ngajar ngaji. Kalau jenengan punya kelebihan rezeki, bingung ngertiin fakne nyandi, ya berikan kepada guru-guru ngaji kita. Berikan kepada guru-guru TPA kita itu. Sangoni, Pak. Tidak perlu bentino sangoni. Semangat mereka nanti akan mengajar. Ya walaupun tidak disangoni pun juga semangat. Karena ikhlas. Makanya kalau ada di sini yang jadi guru TPA, guru ngaji, harus bangga. Ini calon-calon ahli surga niku. Tunjangannya pinten guru TPA niku. Lek Babin Kamtipmas kan jelas tunjangannya jelas. Naib barang ya jelas tunjangannya. Kena banggaan, Pak. Nah, pensiunan barang tunjangan 13 jelas nih, Pak. Oke. Tapi kalau guru TPA tunjangannya pinter, Pak. Tidak jelas kan? Makanya ya Allah, kalau Anda memuliakan guru-guru ngaji, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oke. Coba bayangkan, ngajar cah TPA niku berarti ra karu-karuan. Mungkin jenengan wonten sing pengalaman. Kita ngajar di kampus, ngajar SMA, ngajarnya gampang. Duduk, nerangno, bocah-bocah meneng kabeh. Ngulang TPA. Lek ra sabar ngono nggo prekul tutuki kabeh niku caca. Tapi kan alhamdulillah guru-guru ngaji kita ini telaten. Sehingga anak-anak kita bisa ngaji dari mana? Ya biwasilati guru-guru TPA, guru-guru madrasah. Masya Allah, maka muliakan mereka, Pak. Jangan pernah merasa bahwa mereka itu adalah orang yang rendah. Enggak, mereka itu orang yang mulia. Guru-guru ngaji itu orang-orang yang mulia. Bahkan besok hisabnya yang dino kiamat, Masya Allah. Jadi amalnya banyak tapi yang didapatkan sedikit. Ini loh. Jadi amalnya oke, tapi sing didapat hanya sing ditampa mek titik, Pak. Niki mangke kurangannya dibayarne ning akhirat, Pak. Oh, sapa sing amin iki? Ayo kuwi. Usal. Saestu.
Makanya guru-guru ngaji aja mengeluh. Oh alah. Bayaran 3 sasi pisan. Utawa aja ngeluh. Lek ngeluh ora oleh apa-apa, wis bayaran 3 sasi pisan ora oleh apa-apa nang akhirat. Niate betul-betul untuk berjuang guru ngaji niku. Guru ngaji ngulang ngaji. Perjuangannya berat dari jam 2 sampai jam 4. Bengak-bengok marahi bocah ngaji. Sekarang yang dipersembahkan luar biasa, sing didapatkan sedikit, yang ditompo sedikit, nanti di akhirat Allah akan kilo kurangamu biyen 3 sasi pisan to, 1.000 to, kilo kurangane. Sebaliknya orang-orang yang pekerjaannya nyantai-nyantai tapi yang didapatkan banyak, ngati-ngati juga itu. Nang akhirat kakean kata Allah. Balik nih. Pripun ya neraka dhisik kono. Ngoten. Makanya Masya Allah, okay. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ada al-qiraat al-mutawatirah, bacaan yang mutawatir. Bacaan yang mutawatir itu adalah bacaan yang dipindahkan dari Nabi sampai kepada kita, ya, oleh siapa? Majmu'atun kabiratun minan nas, oleh sekumpulan manusia yang banyak, tentunya ahli qiraat. Walladzina la tatawaffar fihim sifatul kadzib, yang memang manusia banyak yang memindahkan bacaan dari Nabi kepada kita itu tidak ada potensi untuk berbohong. Pokoknya lek enek sing tukang ngapusi, wes mak cacat niku. Gurumu sapa? Guruku fulan. Ternyata fulan ini tukang bujuk, Pak. Tukang ngapusi. Wes selesai, sudah putus, sudah di situ. Makanya kalau milih guru itu ya Allah, ya memang rada angel sakniki. Sing ra tau bujuk, Pak. Sing ora tau ngapusi. Makanya kalau mutawatir, qiraat mutawatir ini yang memindahkan adalah sekumpulan orang-orang, sekumpulan ahli qiraat yang tidak berpotensi untuk berbohong dan ngapusi. Lah bisa jadi mereka ngapusi ketika marahi muridnya. Ya, Mang Rasulullah ngene lho. Ternyata ngapusi, kan bahaya, Pak. Kemudian wa tatadamman hadzal qiraat qiraatul ashr. Qiraatul ashr al-mutawatirah. Jadi kalau panjenengan mau mencari mana ustadz qiraat yang mutawatirah, qiraat yang mutawatirah itu bisa jenengan dapatkan di qiraat ashr, qiraat asroh. Sudah pernah mendengar qiraat asroh, Pak? Nah, qiraat asroh itu adalah qiraat dari Nabi yang diriwayatkan oleh 10 ulama. Pelan-pelan nggih. Jadi qiraat asroh, qiraatul ashr itu adalah 10 model bacaan Nabi yang diriwayatkan oleh 10 ulama ahli qiraat. Yang pertama, Bapak Ibu, qiraat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir. Abdullah bin Katsir, ini yang pertama. Jadi jenengan kalau membaca Al-Quran kok mengatakan bacaan saya ini adalah bacaannya riwayatnya Ibnu, berarti mutawatir, Pak. Sapa qiraatmu ki model apa? Model Ibnu Katsir. Mutawatir, Pak. Napa mutawatir? Kuat. Mutawatir itu benar, kuat. Muktabarah. Kemudian yang kedua adalah qiraatnya Hamzah. Qiraatnya siapa? Hamzah. Sampean maca gayane sapa? Ini adalah riwayatnya Hamzah. Kemudian yang ketiga qiraat Abdullah bin Amir. Qiraatnya siapa? Abdullah bin Amir. Yang keempat qiraatnya Ya'qub bin Ishaq. Qiraatnya siapa? Ya'qub bin Ishaq. Kemudian yang kelima qiraatnya Asim. Qiraat siapa? Oh, iki sing oke. Yang keenam qiraatnya Abu Ja'far. Qiraatnya siapa? Abu Ja'far. Yang ketujuh qiraatnya Abu Amr bin Ala. Qiraatnya siapa? Abu Amr bin Ala. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan qiraatnya Abi Al-Hasan. Siapa? Abi Al-Hasan. Terus yang kesembilan qiraatnya Nafi' bin Abdurrahman. Qiraatnya siapa? Nafi' bin Abdurrahman. Yang terakhir adalah qiraatnya Khalaf. Qiraat siapa? Khalaf. Ada berapa? Kalau bacaan Quran jenengan mengikuti salah satu dari 10 ini, berarti bacaan Quran jenengan adalah bacaan Quran yang mutawatir.
bersanad dan benar. Sekarang pertanyaan kulo, bacaan Quran jenengan iki dari 10 ini yang mana Pak? Coba nanti ditelusuri lagi ya Pak. Baik. Jadi 10 ini adalah sanad yang muktabar yang bisa kalau selain 10 ini nanti masuk yang selanjutnya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi qiraat yang mutawatirah. Yang kedua ada dari sisi sanad itu ada al-qiraah al-masyhurah. Ada qiraat masyhurah. Kalau yang pertama qiraat mutawatirah, yang kedua adalah qiraat masyhurah. Masyhur niku napa, Pak? Masya Allah. Apa itu qiraat masyhurah? Al-qiraatul lati sahha sanaduha wa lam tukhalif al-lughah al-arabiyyah min haitsu rasm awil lafat kama sadat baina qurra'il Qur'anil Karim falam ya'tabiruha minal qira'atil ghalat awil qira'ati syadah allati la yasih al qira'at biha. Qiraat yang masyhurah itu mirip-mirip qiraat mutawatirah tapi derajatnya masih kuat yang mutawatirah Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Jadi qiraat masyhurah itu hampir mirip dengan qiraat mutawatirah tapi tidak sekuat qiraat mutawatirah. Baik. Yang ketiga adalah qiraatus shahih. Kalau yang kedua tadi qiraat masyhurah, yang ketiga qiraatus shahih. Qiraatus shahih itu apa? Al-qiraatul lati sahha sanaduha illa annaha qad khalafatil lughah al-arabiyyah min haitsu rasm awil lafat kama lam tangtashir katsiran bainal Qur'an aw bainal qurra wa hadha naw' minal qiraat la yajib al-i'tiqad biha awil qiraat biha. Yang ketiga qiraatus shahih ini qiraatnya sebenarnya ya hampir mirip dengan sebelumnya, tapi ada beberapa qiraat yang menyelisihi kaidah bahasa Arab. Qiraat yang menyelisihi kaidah bahasa Arab. Mungkin ya. Kalau dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu setelah jar itu namanya majrur. Contoh nih. Di masjid bahasa Arabnya apa? Fil masjid ya. Pertanyaannya fil masjidah, fil masjidu, nopo fil masjidi? Fil masjidi. Karena setelah fi itu harus i, jar. Jadi ada jar, ada majrur. Mungkin bacaan sahih ini ada di situ setelah jar ndak majrur, Pak. Fil masjidu. Jadi menyelisih kaidah bahasa. Meskipun disebut dengan bacaan sahih tapi menyelisih bahasa Arab, maka bacaan ini tidak dibaca sampai hari ini tidak dipakai. Jadi bacaan yang sahih, qiraatus sahih ini hari ini tidak dipakai Pak, alias ditinggalkan. Yang dipakai hari ini adalah qiraah mutawatirah. Qiraah yang apa? Mutawatirah. Niki rada fokus sedikit ya, agak fokus sedikit. Baik. Jadi qiraatus sahih ini adalah qiraat yang sanatnya sahih Pak, nyun sewu, sanatnya sahih dari Rasul sampai ke bawah itu sahih, apik. Tapi dalam bacaan ini ada yang menyelisih kaidah bahasa Arab, maka akhirnya karena menyelisih kaidah bahasa Arab, bacaan ini tidak dipakai hari ini. Lanjut, qiraat yang keempat, al-qiraatus syadzah. Qiraatus syadzah itu al-qiraatul lati lam yasih sanaduha walam tatatabiq ma'al lughatil arabiyyah. Bacaan yang sadzah ini wis sanate ndak bener, sanate pedot-pedot, kemudian dia juga menyelisihi kaidah bahasa Arab. Terus lanjut al-qiraah al-maudhu'ah. Ada juga namanya al-qiraah al-maudhu'ah. Napa niku al-qiraah al-maudhu'ah? Al-qiraah al-mukhtalifah al-mukhtaliqah al-kadzibah, bacaan palsu yang dibuat-buat. Ustadz qiraat niku nopo langgam sanes Pak. Kan sekarang yang viral juga kan membaca Al-Quran tapi di uro-uro. Jadi maca Quran kemudian pakai dandang gulo. Ya kan maca Quran kan jelas nggih. Ada bayati,
Ada soba, ada ros, ada nahawan. Lah iki ndamel pucung. Maca Quran lagunya lagu Dandang Gula Mas Kumambang. Nah, yes, nggak tahu lah ya, kalau kita lebih baik tidak seperti itulah Pak, karena sudah ada cara langgam bacaan Quran sudah diatur oleh para ulama. Jadi qiraah maudhu'ah itu qiraah yang bohong ya. Kemudian yang terakhir qiraah asyabihah bil mudarraj, itu adalah qiraat yang ditambah-tambah Pak, dan ini qiraah asyabihah ya. Ini qiraat yang ditambah-tambah. Naudzubillah. Jadi ini macam-macam qiraat dilihat dari sanad ya. Dari sisi sanad maka yang kita pakai adalah al-qiraah al-mutawatirah. Masya Allah. Kalau kita pakai bacaan, kalau pakai apa Mas Dedi ini? Sanad kita pakai apa ini sanad kita ini? No. Asim ya, kita pakai Asim. Ya, pakai Asim, Imam Asim. Jadi bacaan kita rata-rata adalah pakai bacaan A. Jadi nanti kalau jangan ditanya, sopo Imam Asim. Imam Asim. Jadi sopo? Kata Ustadz Imam Asim. Baik. Kenapa kok ngaji niku perlu sanad, perlu guru? Karena ada beberapa bacaan yang kalau ndak beguru niku bahaya, bisa keliru Pak. Jadi awal surat Al-Baqarah niku bisa-bisa dibaca alama. Loh, nyapa alama? Ada gitu tulisannya alif lam mim. Oh, ternyata bacanya alif lam. Yasin barang yasa. Alaro. Karena enggak pakai guru. Kalau enggak pakai guru yang ngoten niku. Makanya harus berguru. Pokoknya saya ulangi lagi. Baca Quran itu harus berguru Pak. Saestu nih wis ora apa-apa. Sangune kelong-kelong titik ra apa-apa. Demi untuk bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya sebelum kita masuk hadisnya pendek kok. Ini nanti yang qiraat ini pendek sekali, tidak banyak hadisnya. Makanya perlu ada beberapa pengetahuan yang perlu kita sampaikan. Sekarang kaifiatul qiraah, bagaimana cara membaca? Sebenarnya nanti juga dibahas di hadis. Bapak Ibu, kaifiat atau marotib atau urutan bacaan atau tata cara membaca itu para ulama membagi menjadi 3. Cara membaca Al-Quran itu Pak. Yang pertama disebut dengan tahqiq. Disebut apa? Metode tahqiq Pak. Atau tartil lah. Tahqiq niku padha karo tartil. Yang kedua adalah tadwir. Apa Bapak Ibu? Tadwir. Dan yang ketiga hadr. Apa yang ketiga? Hadr. Ya. Ada tahqiq, ada tadwir, dan ada hadr. Insya Allah. Baik. Jadi begini. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu artinya bisa disebut tartil. Membaca Al-Quran dengan pelan. Dengan speed lek cara montoran ngono 20 km per jam. Jadi alon-alon ngoten Pak Maus niku. Alon-alon ngoten. Contoh. Ini kalau jenengan mau mencari di kaset-kaset, jenengan bisa mendapatkan bacaan tahqiq ini adalah dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Di mobil saya biasanya saya setel itu. Maca Qur'ane walon. Alon Pak, untuk yang menghafal Quran itu sangat enak karena beliau bacanya alon gitu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min
Dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Niku contoh bacaan tahqiq alon. Biasanya bacaan tahqiq ini adalah dibacakan oleh para pemula, orang-orang yang baru belajar Al-Quran. Untuk mubtadi' mocone Quran tahqiq alon-alon. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini bacaan tahqiq alon. Dan yang kedua, bacaan tahqiq ini biasanya dibaca untuk supaya bisa ditadaburi dan difahami makna dari yang dibaca. Kalau wau mau surat Kahfi niku wau dengan tahqiq niku wau jenengan nggih tadabur, Pak. Hah? Napa malah takabur? Iya. Jadi Quran dibaca tahqiq alon itu supaya bisa ditadaburi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, tahqiq ya. Dan qiraat tahqiq ini kita bisa mendapat dari Imam Hamzah, Imam Hafiz dan Imam Waras. Nah, termasuk kita ini juga memakai Imam Hafiz Bapak Ibu. Hafiz an Asim. Hafiz an Asim. Imam Hafiz dari Imam Hafiz an Asim. Kemudian yang kedua adalah tadwir. Tadwir itu membaca tawassut. Tawassut itu artinya sedang. Nanti ada hadir itu cepat, Pak. Jadi tadwir itu membaca Al-Quran antara pelan dengan cepat. Napa niku? Sedang. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Niku contoh bacaan tadwir. Sedengan antara pelan dengan cepat. Dan tadwir ini riwayatnya dari Ibnu Katsir, Qalun dan Abu Ja'far. Ini kalau Ibnu Katsir, Qalun dan Abu Ja'far ini bacanya biasanya adalah tadwir. Sedangkan yang ketiga hadir. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Hadir itu apa Pak Ustadz? Hadir itu cepat, Pak. Mocone cepat. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك fi hukmihi ahada. Niku contoh hadir. Wonten malih Pak sing dhuwure cepet niku. Cuwepet. Jangan keras-keras, iki masuk YouTube Pak. Masuk YouTube, jangan keras-keras. Jadi yang ada lagi, apakah boleh membaca Quran cepat? Selama tidak ikhtilas, selama tidak korupsi. Silahkan. Para penghafal Al-Quran sekali duduk bisa 5 juz itu lek cepet yo sedina rantek Pak. Sementara dia dalam sehari harus 5 juz murojaah. Cepet mocone. Tapi apa? Tapi tidak boleh ikhtilas. Ikhtilas itu korupsi bacaan. Yang mat dibaca mat, yang ikhfa dibaca ikhfa, yang idhar dibaca idhar. Begitu terus.
Silahkan bagi penghafal Quran, tapi lek hafal Quran ya rasa kesusu. Ya. Quran itu kalau dibaca normal tadwir itu akan selesai dalam waktu 3 hari. 30 juz. Berapa hari? Heeh. Nah, ya wis tak. Sedina 10 juz, Pak. Ora usah muni, tangga kula. Tidak apa-apa ya. Ya lana amaluna walahum a'maluhum ngoten mawon. Nggih sampun mboten napa-napa. Nggih, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita masuk ke hadis nomor 314. Hadis nomor 314. Qala Imam At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Qala haddatsana Al-Laisu an Ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibni Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. Jadi hadis ini dari tabi'in yang bernama Ya'la bin Mamlak, kemudian bertanya kepada Ummu Salamah, an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Jadi bacaan Nabi itu adalah sifatnya adalah qira'atan mufassaratan. Qira'at yang mufassarah. Napa qira'at yang mufassarah? Jadi kalau jenengan pengen pirsa ngersakne untuk mengetahui bagaimana bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu mufassaratan harfan. Mufassaratan. Apa Bapak Ibu? Harfan. Napa? Kalau digabung mufassaratan harfan. Mufassaratan harfan. Bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mufassaratan harfan. Napa mufassaratan niku? Mufassaratan itu artinya dibaca dengan perlahan sehingga bisa difahami. Coba sekarang jenengan bandingkan antara dua bacaan berikut. Saya coba akan bacakan Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa dam labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Enak toh, bisa dipahami toh Bapak Ibu? Bisa didengar Pak Ustadz. Lek pahame mboten. Ya ini memang yang nulis tiang Arab terus bar ngono memang. Lek kata Syekh Abdul Razak ini ya orang Arab bacaan pelan begitu paham Pak. Coba bandingkan dengan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kuwi kan angel Pak, dirungokne angel niku Ustaz. Saya itu pernah mendengar orang baca Quran niku Pak, ya Allah cepet ya ngomong. Saya bingung. Nggih ngapunten. Ya titik kula lagi paham. Titik kula paham Pak. Maksud kula kalau Quran dibaca insyaallah sedikit-sedikit saya paham. Tapi itu saking cepetnya belas mboten paham Pak. Iki surat opo ayat piro iki jan mboten nutut. Masyaallah, subhanallah. Oh, coba iki opo wis diwaca iki opo? Pahamku ki mek pas Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim baru langsung rafal nih, paham nih. Saking cepetnya bacanya itu, Pak. Ya kita tidak meremehkan siapa-siapa. Cuman kami pesan kepada teman-teman yang mungkin membacanya terlalu cepat. Tolonglah berikan kepada huruf itu hak. Huruf nanti marah loh, Pak. Marah-marah nanti huruf itu di hari kiamat. Aku mbiyen kok waca kok kleru.
Kok waca kurang dawa, kok waca ngene-ngene. Marah itu nanti Pak, akan datang kepada kita di hari kiamat. Makanya Quran itu bisa menjadi hujatan lana au hujatan alaina. Quran itu iso nulung awake dhewe ngeret yang swarga atau malah jongkrokne yang naudzubillah. Karena tidak diberikan hak-hak dari Quran itu sendiri. Rasulullah kalau membaca Al-Quran mufassarah, mudah difahami. Mufassarah, maaf. Imam masjid niku kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah ngono kan jelas toh Pak. Ngono coba betul. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum. Lek ngoten niku bacaannya seperti bacaan Nabi napa mboten? Lek jenengan salat neng masjid sing masjite wacane ngono, tinggalkan. Cari yang bacaannya mufassarah. Harfan. Dibaca per kalimat-kalimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La enak sama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tinggalkan. Jelas niku mboten manut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi baca qiraatnya baik di dalam salat maupun di luar salat? Mufassaratan. Maksudnya harfan-harfan ini per kalimat, per ayat ngoten lho Pak. Masya Allah. Li'annaha tu'inul qari' was-sami'. Kenapa? Karena kalau dibaca mufassaratan harfan dapat membantu si pembaca maupun yang mendengar untuk mentadaburi apa? Atau minimal lek tadabur yo iso mendengarkan dengan baik. Dan itulah tujuan utama dari Al-Qur'an. Mohon maaf. Sebenarnya tujuan utama dari membaca Al-Qur'an itu napa? Supaya bisa mentadaburi makna Al-Qur'an. Niku Pak, masalah awake dhewe iki rong iso ngono. Awake dhewe maca Qur'an kan pedoman kita kan setiap satu huruf 10 kebaikan. Sik kuwi ya Dek Pak, urung tekan dhuwure. Makanya saya sarankan kepada panjenengan, kita dan semuanya ini. Bagi yang belum memahami makna Qur'an, dereng saged maca Qur'an angen-angen sak maknane, usahakan jenengan kalau membaca Quran ada satu waktu dalam sehari untuk khusus membaca Quran dan terjemahannya, Quran dan tafsirnya. Contoh jenengan punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, dibaca ayatnya seayat, bareng ngono dibaca apa? Tafsirnya. Syukur Ustadz saya tidak punya Ibnu Katsir, saya punya Maroghi Ustadz, baca ayatnya. Coba mohon maaf, yang punya tafsir sak terjemahannya wonten dalam, angkat tangan. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baik. Sering dibaca Pak? Sering dibaca Pak kemarin? Alhamdulillah. Oh coba nggih pajangan nggih kaligrafi dinding. Baik, yang belum punya jenengan beli Pak. Quran tafsir terjemah karena mungkin kita belum mampu membaca Arab gundul saartine. Baca Quran tafsir terjemah. Rekomendasinya apa Pak Ustadz? Untuk pemula, untuk dasar beli tafsir Ibnu Katsir terjemah yang banyak dijual. Insya Allah di Pak Tukiran juga ada tafsir Ibnu Katsir terjemah. Caranya ngeten Pak, baca ayatnya satu ayat. Namanya ayatnya apa? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Mandek. Diwaca terjemahane, dibaca saya sarankan bukan hanya terjemah, karena kalau terjemah bisa salah paham. Engko maca ayat jihad, kok maca terjemahane, budal perang tenan jenengan Pak. Makanya perlu tafsir, baca terjemahan tafsir. Saya ulangi, Bapak Ibu maupun pemirsa yang di rumah, yang belum di rumahnya yang belum punya Quran tafsir terjemahan, bagi yang belum bisa bahasa Arab, maka jenengan beli. Halah ndak mahal. Paling Ibnu Katsir yang 10 juz itu 3 juta. Loh murah toh? Murah. Sama motor jenengan mahal mana? Nah, lek sajake. Oh,
Maaf, wah masya Allah, beliaunya ada ini. Bisa langsung pesan ke Pak Tukiran ini. 1.600.000 Pak. Nah ini mutawatir lah iki. Kalau mau nih mau. 1.600.000 Pak. Nah, lek bolo dewe, wis diskon kuwi asline 2 juta Pak. Karena jenengan sing mundhut malah 1.600.000 niku. Luar biasa. Tafsir Ibnu Katsir terjemah. Wah, penting Pak. Atau Ustadz kalau yang lain bisa. Kalau yang kontemporer, yang tafsir kontemporer itu ada tafsir Al-Maroghi. Tafsir Maroghi itu karangannya Syekh Mustafa Al-Maroghi, itu bagus Pak. Jadi kalau tafsir Maroghi itu ada setelah ayat itu ada kosakata. Setelah kosakata ada maknal ijmal, ada pengertian secara umum ayat. Oke? Kemudian wah, bagus itu. Tapi itu agak mahal. Nanti mungkin juga bisa berkonsultasi dengan Pak Tukiran, tafsir Al-Maroghi terjemah. Itu kalau tidak salah di Masjid Nur Al-Askar sudah ada tafsir terjemahan Al-Maroghi itu. Dan kami kalau ngaji tafsir juga sering mengutip dari tafsir Al-Maroghi. Tafsir Al-Maroghi ini mirip-mirip dengan tafsirnya Syekh Abdul Hamid Kushk. Ini mirip. Kemudian agak atasnya lagi namanya tafsir Khawatir. Khawatir itu namanya tafsirnya Syekh Sa'rawi. Itu harganya di atas 1 atau 2 atau 3 juta. Ya itu juga luar biasa sekali tafsir itu. Nah, bagi kita pemula, wes Ibnu Katsir sajalah dulu. Karena di Ibnu Katsir itu menarik, Pak. Tafsir Ibnu Katsir itu banyak ceritanya, Pak. Jadi rek maca tafsir ini banyak ceritanya itu. Masya Allah. Apalagi nanti cerita tentang Nabi Adam yang keluar dari surga digoda iblis itu ceritanya apik niku, Pak. Nah, makanya saya anjurkan bagi teman-teman yang di rumah belum punya tafsir terjemahan, jenengan mundut. Nggih. Wes disisihne gaji bulan ini ya. Bulan depan, nggih. Atau enggak tahu bisa kredit apa enggak ke Pak Tukiran ini. Bisa Pak, bisa ya Allah. Ya Alhamdulillah beliau rawuh pagi hari ini. Bisa kredit Pak, bukan kredit ya, bisa mengangsur. Masya Allah, untuk ilmu jangan pelit. Cerita Pak, dulu kami ketika di Mesir Pak, itu pokoknya setiap ada kiriman dari rumah, niku langsung saya belikan buku Pak. Saya itu dulu masih ingat setiap 2 bulan sekali dikirimi dari rumah. Ya sak duwene tiang sepuh. Dikirim pamane 1 juta ngoten niku sesasi, 2 bulan. Niku dadine mek pirang pon ngoten. Langsung kita pergi ke nggih. Pon niku mata uang sana, Pak. Pon sterling. Untuk pon on karo pon, Pak. Jadi pon itu mata uang Mesir itu. Nah, itu namanya Junai. Itu jadinya hanya karena Indonesia ini di mana-mana merana, Pak. Rupiah itu mata uang terkecil. Jadi Arab neng Mesir kono ya cilik dhewe. Jadi 1 juta itu hanya jadi mungkin waktu itu bisa hanya 600 pon atau 500 pon atau bahkan 400 pon saja Pak. Itu tidak cukup untuk 1 bulan. Langsung kita bawa ke maktabah. Maktabah itu toko buku. Toko buku itu bahasa Arabnya maktabah. Kalau di sini kan perpustakaan. Kalau di Arab maktabah itu toko buku. Makanya kalau jenengan pas haji atau umroh itu ada maktabah ya di sekitaran Masjid Nabawi. Di dekatnya Nabawi itu banyak sekali maktabah buku, toko-toko buku. Itu toko buku maktabah. Itu kita langsung ke sana langsung beli. Beasiswa cairnya itu kalau musim panas itu dirapel. Biasanya Desember baru cair, Pak. Jadi mulai dari September, Oktober, November, Desember petang sasi niku puasa, Pak. Puasa sunnah. Karena beasiswanya tidak cair di 3 bulan 4 bulan itu. Nanti dicairkan di bulan Desember. Muharram, Pak. Ya Allah. Waktu itu saya masih ingat beasiswanya 1.200.000 sebulan niku. Jadi dirapel sakmono gitu. Langsung bulan Januari Februari ada Ma'rad. Ma'rad itu pameran buku terbesar mungkin sedunia ya. Di Kairo itu kita datang, wes ngentek nih duit untuk membeli buku di Ma'rad itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya jajan yang paling awet niku buku, Pak. Makanya orang yang paling bodoh itu orang yang meminjamkan buku kepada temannya. Jadi kalau punya buku jangan dipinjamkan, difotokopi oleh tapi ojo disilihno. Biasanya bablas mboten balik, Pak. Niki pengalaman kula ngoten niku, ya. Jadi saya banyak sekali kehilangan buku karena dipinjam oleh teman, lupa saya. Padahal nggih pun kula jenengi gede jenenge, Pak. Tapi mbuh ora balik-balik to saiki.
Makanya kalau buku, kalau bisa jangan dipinjamkan. Boleh sampean fotokopi enggak masalah, tapi balik nondang. Ya, kalau dipinjamkan nanti bablas. Tekan apa niki wau? Napa Pak niki wau kok jok? Tentang mufasir ya. Baik, jadi beli buku tafsir terjemah. Penting. Sahabat itu kalau maca Quran mboten banyak-banyakan mboten. Sahabat itu kalau malam Pak macane 3 ayat. 3 ayat saja baca itu. Nanti setelah itu dieling-eling ditadaburi angen-angen sak maknane. Dipikirne Pak bengi kuwi mikirne 3 ayat tok niku. Lek engko saja rada abot sak ayat tok ngoten. Kemudian besok pagi dipraktekkan. Begitu terus Pak. Makanya sahabat itu ndak kayak kita hari ini. Sekali duduk 3 juz, sekali duduk 6 juz. Ndak gitu. Sahabat itu bacanya 2 ayat, 1 ayat, 3 ayat, diangen-angen maknane, diamalne. 3 ayat diangen-angen, diamalne. 3 ayat diangen seperti itu. Nggih, makanya bismillah nggih. Setelah ini Pak Tukiran siap-siap stok tafsir Ibnu Katsir yang banyak nggih. Iki wong pira lek sakmene mundhut sedaya kan luar biasa nih. Kayak kredit kabeh, Pak. Masya Allah. Baik, harus punya. Keluarga muslim harus punya tafsir, bukan hanya terjemah. Salah paham nanti kalau terjemah. Tafsir, Pak. Sok mobilnya apik, motornya apik, tafsir ra duwe. Harus punya. Paling niku nabung bagi yang mungkin Ustadz kula niki sanes pegawai, nabung. Ya, yang itu mau dicicil sesasi 2000. Sampai esuk kiamat niku. Baik, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Mufassaratan harfan. Mufassarah harfan. Ya tarassal fi ikhrajil huruf. Jadi ngetokne hurufnya niku jelas. A dibaca A, ba dibaca ba, ta dibaca ta, ja dibaca ja, ka dibaca ka. Itu namanya mufassarah harfan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A untuk au zu. Kadang-kadang banyak di antara kita baca zu itu a'udzu billah. Iku huruf zal mureng-mureng ning akhirat. Pewarane huruf. Loh, nyapa huruf dal? Aku mbiyen ra kok waca zu. Terus kok waca du? Aku ra trimo saiki. Nah terus ya njaluk pembalasan sekarang. Iya. Yang berat orang Bali, teman-teman Bali ini. An'amta Pak. Bisa Pak Wayan? An'amta bisa coba? Nah, bisa. Jadi tidak boleh Quran manut logat setempat. Sama dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh manut logat setempat. Karena ini dicari di qiraat asrah tidak ketemu. Huruf ngan itu mboten ketemu, Pak. Atau huruf ta itu tidak ketemu. Ya. Innaka antal alim. Tidak ada anta. Makanya teman-teman yang di Bali pun juga harus anta, an'amta. Ustaz gimana? Latihan. Tidak perlu latih diolori ngoten. Gini saya bilang, loh orang Sunda juga kesulitan ketika mengucapkan fa. Fa Pak. Ketika mengucapkan fa itu pa. Fafirru ilallah, papirru ilallah. Ya harus dipaksa. Seperti orang-orang Jakarta sulit mereka mengucapkan za. Misalnya za. Alazi. Ya, alazi aslinya kan alazi. Orang-orang Jakarta alazi. Allazina. Nah, itu kan tidak manut lah. Alhamdulillah kita sebagai orang Jawa Allah berikan kepada kita lisan yang alhamdulillah Pak. Orang Jawa itu fasih. Ya kecuali neng ngain niku wau Pak. Iya. Orang Eropa kesulitan bilang ro. Iya. Orang Jepang, orang Cina ndak iso bilang ro. Cedal kabeh. Iya tak kalau di Inggris kan tidak ada ro toh Pak. R niku RPA ngono kae modelnya. Nah, orang Jawa mas ro ini sosok malah kekandelen kok. Nggih niku mau kelemane mek ngane ku wau. Tapi insya Allah ini generasi milenial ini sudah tidak ada yang nganga lagi. Namanya kan sudah ada, tidak ada yang ngadeni, ngatemi sudah tidak ada. Nah, sudah
Namanya sudah modern semua. Niki wonten Pak sing wonten ngane namanya. Nama saya Pak Anang ya. Wonten enge niku. Baik. Jadi dikeluarkan hurufnya sesuai dengan haknya. Jangan sampai huruf itu dibaca bukan huruf itu. Bahaya. Makanya harus mampu kita belajar. Makanya belajar Quran itu wajib Pak. Tajwid niku wajib. Kalau dikatakan wajib kifayah, tapi menurut kami wajib ain lah. Setiap orang harus bisa tajwid. Kalau perlu orang-orang sepuh-sepuh niki harus ada pembenahan bacaan Al-Quran. Kenapa ada pembenahan? Karena memang belum benah. Urung genah maca Quran. Makanya sekarang ada program-program orang tua membaca Al-Quran, latihan maca Al-Quran supaya memberikan kepada huruf-huruf itu haknya huruf. Sakniki ngeten mawon lah. Jenengan nggih punya karyawan, kayak mboten jenengan gaji. Kira-kira demo napa mboten karyawan jenengan? Ya demo, Pak. Memberi gaji itu sebelum keringatnya kering kok. Lho iki huruf lho ndak jenengan beri haknya. Demo napa mboten huruf-huruf niki, Mas? Ya demo, aku mbiyen kok waca ngah. Demo. Ah, pun. Hadatsana 315. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala hadatsana Abi an Qatadah qala qultu li Anas ibni Malik kaifa kanat qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maddan. Bertanya Qatadah kepada Anas bin Malik, bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab maddan. Napa Pak? Bu, maddan. Maddan ini mate diwaca. Jenengan pirsa mat nggih? Mat niku wonten pinten Bapak Ibu? Ayo, mat wonten pinten? Katanya pirsa. Mat niku wonten pinten? Mat itu ada dua. Yang pertama mat asli dan yang kedua mat far'i. Mat apa yang pertama? Yang kedua ngismek loro kuwi mat niku. Mat ki lek ra asli ya far'i, Pak. Lek ra asli ya cabang. Nah, mat asli itu disebut dengan mat tobi'i. Jadi mat sing asli niku aslinya mat tobi'i niku, Pak. Hurufnya apa? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kalau ada alif, waw, ya mati, ya. Kalau alif alif didahului fathah, ya didahului ya sukun didahului kasroh, waw sukun didahului dhammah, maka dia mat tobi'i. Dan itu aslinya mat. Dibaca dua harokat, dua ketukan, tuk tuk, niku mat tobi'i. Sementara mat far'i itu cabangnya banyak, Pak. Kalau mat asli tadi apa? Mat to. Hurufnya ada berapa? Apa yang pertama? Alif. Naam, huruf ilah itu, Pak. Mat tobi'i. Sedangkan mat far'i ini macamnya banyak, Pak. Ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu apabila mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Tasik kemutan mboten jenengan? Contohnya, laqad ja'akum niku mat wajib mutasil. Dibaca 6 harokat. Mat tobi'i lek cedhak hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil dibaca 6. Jadi lek ketemu mat wajib mutasil ya dibaca dawa. Ada lagi mat jaiz munfasil. Oke. Wa fi anfusikum fi ya sukun ketemu dengan hamzah di lain kalimat wa fi anfusikum mat jaiz munfasil diwaca dawa 4 harokat. Biasanya nek nang Quran tandane fathah dawa glinter-glinter lho, Pak. Ngene lho, Pak. Kados layar ngene ngoten niku. Itu kalau ndak mat wajib mutasil ya mat jaiz. Masya Allah, ini lekas ngantuk iki lek bahas ngene iki. Wah, penting loh niki maca Quran memakai begini nih, Pak. Kemudian ada lagi mat. Banyak, Pak. Ada namanya mat iwat. Mat iwat apa mat iwat? Mat iwat itu kalau ada tanwin di akhir ayat innahu kana sami'an basira. Basira mat iwat.
Jadi Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu maddan. Kata Ibnu Abbas, kata Anas bin Malik, maddan. Beliau memberikan kepada huruf-huruf itu mad-madnya, panjang-panjangnya dibaca. Kesalahan berat kalau pendek dibaca, kalau panjang dibaca, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takasur. Astagfirullahalazim. Wes sur pisan. Wong hurufe sa kok dibaca sa. Bareng ngono didawakne sur. Wah ini surat sing paling cendek niku inna a'tayna. Inna a'tainakal kautsar. Kesalahan yang paling banyak. Fasalli li rabb. Seharusnya kan fasalli li rabb. Ini hati-hati dengan yang begini Bapak Ibu. Hati-hati dengan bacaan pendek menjadi panjang, panjang menjadi, berarti sinau maca Quran niku penting. Sinau maca Quran niku penting, Pak. Saestu. Karena kalau kita ngaku umatnya Nabi, loh, mengikuti Nabi itu bukan hanya dari pakaiannya saja, bukan dari jenggotnya saja, bukan hanya dari yang lain, tapi juga dari bacaan Qur'annya. Aku umat Nabi, mengikuti Nabi. Bacaanmu piye? Lek bacaanku urung koyok Nabi. Ha iki ya berat niki ngeten iki carane. Minimal lek urung iso koyok Nabi persis nggih, kita punya usaha untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maddan. Maddan itu membaca dengan mad. Ada mad jaiz, mad wajib, musakol kilmi, mukhafaf kilmi, mad arid lisukun. Mad arid lisukun apabila ada mad tabi'i berada di akhir kalimat. Nggih. Mad tabi'i di akhir kalimat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada wawu sukun didahului oleh dhammah di akhir ayat, berarti mad arid lisukun. Ada mad badal. Oke. Kemudian ada mad farak dan sebagainya dan sebagainya. Banyak. Nanti beli buku tajwid yang ringan-ringan aja, tipis niku yang karangannya Imam Zarkasi itu. Buku tajwid tipis itu mungkin Pak Tukiran juga bisa menyediakannya, panduan. Pokoknya pembangunan penjual buku di sini ya semuanya diserahkan ke beliau. Ya aja utang. Lek niku regane paling 5.000 masa utang, Pak. Lek sing 1.600.000 mengutang ra apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah tentang bacaan Rasulullah maddan. 316 Haddatsana Ali bin Khujrin qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi Ibnu Jurayj an Ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Karena Nabi SAW yuqatti qiraatahu. Rasul itu kalau membaca Al-Qur'an yuqatti, dipotong-potong. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW ketika membaca bacaan Al-Quran yukote, dipotong-potong. Yukote kira atau dipotong-potong. Di sini diterangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tsumma yakif, berhenti ambekan. Tsumma yakul Ar-Rahmanir Rahim, berhenti ambekan. Tsumma yakif kana yakra Maliki Yaumiddin, berhenti ambekan. Lanjut sampai waladhdallin. Jadi para imam, kalau kita ingin mengimami seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diusahakan bacaan kita dipotong-potong. Kalau bisa jangan disambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ya walaupun itu tidak dilarang, tapi tidak sunnah. Leres Pak Anwar. Lek pengen sunnah, ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dipotong-potong. Karena begitulah bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yuqatti qiraatahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Muawiyah
ibnu Saleh an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah. Abdullah bin Abi Qais bertanya kepada Sayyidah Aisyah an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusiru bil qiraa'am yajhar? Apakah Rasul itu kalau membaca Quran pelan sir atau jahar? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Semuanya pernah dikerjakan Nabi. Qad kana rubbama asar wa rubbama jahar. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Jadi ketika ditanya Rasul itu kalau membaca Quran kenceng atau pelan-pelan, Sayyidah Aisyah menjawab pernah dua-duanya, pernah kenceng, pernah pelan. Ini dalam salat malam Bapak Ibu. Kalau dalam salat malam itu memang ada riwayat seperti ayat ini, itu Rasulullah membaca Qur'annya keras ketika salat malam. Tetapi sekali lagi diterangkan dalam surat Isra ayat Al-Isra 110. Jangan nanti kalau membaca surat Al-Isra ayat 110 di situ diterangkan wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. Jangan keras-keras tapi juga jangan terlalu pelan. Wala tukhafid. Tetapi cari yang baina dzalika sabila, cari yang di tengah-tengah antara itu. Salat malam itu bagus kalau bacaannya kedengaran. Kenapa? Supaya semangat, mboten gampangan. Tapi ingat, jangan sampai bacaan kita mengganggu tidurnya tetangga. Pernah yang perumahan omahe gandeng tembok. Iya antara a'udzubillah. Yo. Ya Pak, siar Pak Ustadz, siar. Gen bodoh tangi. Yo sapa ngerti kono wis tangi dhisik terus kemudian bangun belakangan. Ya sudah, bacanya biasa aja. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting tidak mengganggu tetangga. Tidak membangunkan tetangga, ya. Masya Allah, lara gukah aja karo ngono Pak, malah menyakiti itu. Baik, jadi antara keras dan pelan. Jadi boleh Pak, jenengan kalau sholat malam itu tahajud bacaannya dinyaringkan boleh, tapi jangan terlalu apa? Keras. Wala tukhafid biha, juga jangan cuman disimpan di dalam hati. Taib 318 haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'ar an Abil Alla al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani. Dari Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kuntu asma' qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam billail wa ana ala arishi. Aku pernah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan aku waktu itu di atas dipan, di atas kasurku. Berarti bacaannya terdengar atau tidak? Terdengar. Berarti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan malam, salat malamnya terdengar bacaannya. Nah, jenengan salat malam bacaannya terdengar atau disimpan dalam hati, Pak? Dengarkan, diperdengarkan. Mas. Apalagi ngimami istri, harus terdengar, Pak. Jangan disimpan di dalam hati, didengarkan enggak masalah. Karena istri jenengan itu sangat merindukan bacaan Quran jenengan, Pak. Terus ya, Bu? Merindukan bacaannya suami toh, Bu? Wah, buatan Pak Ustadz, suami kula meneng kula nyetel HP, Pak Ustadz. Ngimami salat. 319 haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqulu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Satu ketika aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas untanya. Jadi waktu itu terakhir, ini hadis terakhir. Rasulullah masih banyak tapi kita baca. Rasulullah berada di atas unta beliau sambil membaca Inna fatahna laka fatham. Ini surat apa Pak? Al-Fath. Qala Muawiyah ibn Qurrah laula ayyajtami'an nasu alayya. Faqara'a wa raja'a. Waktu di atas unta itu Rasulullah membaca surat Al-Fath. Warojaa nopo warojaa. Warojaa niku ngeten Pak. Warojaa itu adalah nopo nggih? Rojaa itu membuat tarodud as-saut fi halqil qari. Jadi kalau ada orang yang tarjik dalam bacaanmu kok tarjik? Nopo tarjik niku? Tarjik itu adalah taroddudus saut fi halqil qari. Menggelombangkan suara di tenggorokan, di kerongkongan. Contoh, jenengan pirsa Habib Syekh ya Pak. Pirsa napa mboten Habib Syekh?
Yang biasa sholawat itu loh Pak. Apalagi kalau pas nyanyi ya hanana. Itu belakangnya mesti itu namanya tarjih. Kalau membaca Al-Quran berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngoten niku tarjih, Pak. Nah, di ngonokne kuwi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi belakangnya di cewengkok cengkik-cengkok ini tarjih. Rasulullah SAW membaca Quran dan melakukan tarjih. Kemudian Muawiyah mengatakan kalau tidak menusong rubung aku, pasti aku akan tarjih. Tapi aku wedi lek riak. Lek tak ngonokne, engko wedi lek dilem menung. Akhirnya mboten dilakoni, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah betul Rasulullah melakukan tarjih? Ini ada dua pendapat. Iya, Rasulullah kalau membaca melakukan tarjih sehingga bacanya indah. Tetapi ada riwayat yang mengatakan, ingat tadi di mana Rasulullah membaca? Di atas unta. Untane mlaku. Ketika untane mlaku, ya, ketika membaca, akhirnya nyengkok dewe seperti jenengan kalau naik motor. Mamane ra iso nyengkok malian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iso nyengkok malian. Lek ra numpak motor ra iso nyengkok. Jadi lek pengen nyengkok maca Al-Quran ketika naik motor atau naik mobil, Pak, neng geragalan ngoten. Irrahim ngoten. Itu tarjih. Pendapat kedua mengatakan Rasul ndak tarjih, maksudnya ndak sengaja tarjih, tapi karena memang di punggung unta dengan sendirinya nyengkok dewe ngoten lho, Pak. Nah, jadi itu ndak, jadi ada dua riwayat itu. Nah, bagi panjenengan yang punya suara bagus boleh tarjih tapi ndak boleh berlebihan, ndak boleh dikuwai kayak Ar-Rahmanir Rahim. Kedawan niku, Pak. Biasa-biasa saja. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh begitu. Tapi ojo dikuwai gawe dawa-dawa itu. Biasanya ini gen dilem. Rasulullah tarjihnya dalam riwayat karena memang di atas punggung unta. Tayyib, kita lanjut. Hadis ini nomor 320 itu hadis dilewati oleh Syekh Mukbil, itu dilewati oleh guru kami, dilewati karena itu hadis dhaif, Pak. Hadis dhaif nomor 320. Kemudian tapi maknanya benar dari Qatadah, ma ba'asallahu nabiyan illa hasanal wajh. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali wajahnya bagus, hasanus saut, suaranya bagus. Wa kana nabiyukum hasan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah wajahnya bagus, suaranya bagus. Wa kana la yurji, tidak tarji. Terakhir, hadis terakhir 321, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hasan qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zanad an Amr ibni Abi Amr an Ikrimah, ini dari anaknya Abu Jahal ini, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didengar oleh orang-orang yang berada di kamar. Artinya apa? Rasulullah di kamar, yang di luar kamar mendengar. Karena gini, Pak, Bapak Ibu, rumahnya Nabi itu bentuknya kotak begini. Yang di sini beratap itu kamarnya Nabi. Di depan kamar itu ada vina, ada teras. Teras nyambung kepada masjid. Siapa yang di teras akan mendengar bacaan Nabi dari dalam kamar, ya. Maka bacaan Nabi itu terdengar. Nah, terakhir sebagai penutup ada hadis Rasulullah SAW, al-jahru bil Qur'an kal jahri bis sadaqah wasirru bil Qur'an kasirri bis sadaqah. Membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring itu adalah seperti sedekah terang-terangan. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan suara pelan itu seperti sedekah sembunyi. Pahalanya mana? Pahalanya sebenarnya yang lebih besar adalah yang pelan. Maca Qur'an ora usah di speaker, kecuali untuk syiar. Jangan maca Quran pelan disemak oleh teman, itu lebih baik daripada di speaker kemudian hatinya tidak ikhlas. Sama dengan sedekah bisa. Kalau memang jenengan belum mampu, belum kuat hatinya, maka cukup tuliskan hamba Allah, itu lebih selamat. Tapi kalau memang untuk syiar yang lain, maka silahkan untuk
menuliskan nama tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Oke, monggo Pak Gofar, silakan. Padahal saya membaca ini loh. Oke, monggo. Baik Pak Gofar, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa malamnya Nabi itu 6/6. Oke, 3/6 untuk tidur, 2/6 untuk sholat, 1/6 terakhir untuk tidur lagi. Jadi silahkan untuk dibagi. Kalau malam itu mulainya jam 7, kemudian dibagi 6/6 sampai sholat subuh. Jadi 3/6 untuk tidur itu mungkin sampai jam 12. Kemudian setelah itu sholat malam sampai menjelang subuh. Kemudian menjelang subuhnya untuk tidur. Tapi tidurnya Nabi ketika sebelum subuh itu hanya tidur mata beliau yang mulia, sementara hatinya terjaga. Nggih, monggo Pak, mungkin Rasulullah sholatnya dari jam 1 sampai jam 3. Cuman bacaannya Nabi mungkin hadar cepat tapi tetap memenuhi hak huruf, dan mungkin kita tidak bisa untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Kita ini yang penting ajek mawon setiap malam tahajud, nggih, itu sudah napa wau rumusnya napa? Ayo lalin neh. Ya itu loh. Sing ajek terus anu ini loh, titik tapi ajek nih loh Pak napa? Madi mawain kola. Ayo iki kudu eling iki. Saya ulangi. Madima yo. Wa in kola. Sekali lagi 1 2 3. Oke. Setu lalin lah iki. Baik, ada pertanyaan. Ngoten nggih Pak Gofar nggih? Nggih. Tadi kan disebutkan maksimal menghatamkan Quran 3 hari sekali. Saya pernah mendengar kajian bahwa Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali di bulan Ramadan. Ini Imam Syafi'i, beda kita dengan Imam Syafi'i. Tidak bisa kita meniru Imam. Wah ini khusus wong Imam Syafi'i hafal Quran masih kecil. Dah sampean jenengan apa hafal Quran kecil? Nah, makanya ini kita tidak bisa meniru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sudah memang sudah di atas rata-rata ini. Baik. Kemudian imam di masjid kulo Tasik belajaran. Oh, ada pertanyaan lagi Pak. Imam di masjid saya masih belajaran, banyak yang salah bacaannya tapi ngeyel maju ke depan. Masya Allah. Kok yo enek menungso kok yang ini. Karena merasa paling sepuh pejabat, merasa menyumbang masjid paling banyak. Ini perlu dirokyah ya Pak anu. Ampun ngoten. Jelas itu aturannya dalam hadis itu akro. Imam niku sing paling bagus baca. Jenengan 65 tahun, ada anak lulusan pondok umur 21 tahun hafal Quran bacaannya bagus. Ya itu yang paling berhak jadi imam. Bukan yang paling sepuh, bukan yang paling dawa jenggotnya. Bukan yang paling putih rambutnya. Enek nom-noman hafal Quran. Ya, kalau bisa yang sudah balik. Itu lebih diutamakan daripada yang sepuh tapi lola lali. Ya diingatkan. Ada lagi satu lagi. Oh, pengumuman ini. Sarapan pagi ini hajat keluarga besar Bu Yayu. Semoga ini sodakoh. Ini sodakoh napa-napa nggih? Sane sodakoh Pak. Wong jenengan sugih kabeh kok disodakoh. Hadiah ini betul-betul diterima oleh Allah, membawa kebaikan kepada sohibul hajatnya, kepada Bu Yayu. Duka niki menune napa niki? Saja kok enak. Nah, insyaallah. Dan minggu depan, Sabtu depan kalau ada yang mau berhajat lagi tidak ada masalah. Kita doakan semoga Bu Yayu dan keluarga selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang solih dan solihah. Nanti kalau meninggal husnul khotimah. Terus apa nih? Ada lagi infaknya 789.000. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsira. Dan juga untuk wakaf di samping itu juga masih berlanjut. Monggo silahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pernah iki Pak Agus iki. Wah, ada tawaran taskhih juz 30. Masjid Al Furqon menawarkan taskhih
Juz 30 juz sama juz 30 nih? Juz 30. Jadi mulai dari An-Naba sampai surat An-Nas, persiapan Ramadan, khususnya para imam-imam nih nggih, imam-imam tarawih silahkan untuk menghubungi Pak Kiai Agus Taufik. Siap untuk mentaskeh. Mbok engko sing naskeh sapa gitu. Baik. Pun ngoten nggih. Dah dan yang lain-lain. Ini yang menyimak Masya Allah Bapak Ibu hari ini juga dari timur dan barat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Ponorogo, dari Watulimo, dan yang Malang, dari Pulau Sumber, Buluagung juga ada ini. Mesti kita terakhir ya, Pak Afif ini terakhir. Nggih, ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Ya Allah, sudah jam 6 Bapak Ibu, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, istiqomah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat dan insyaallah kita lanjutkan kajian di kesempatan yang datang. Kita akhiri kajian pagi hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.